ini kesalahan. Unit-link itu asuransi, tapi ada agen yang ngomong unit-link itu investasi, itu keliru. Jelas ya? Jadi bukan bertolak belakang, justru bukan berbelakang-belakang, justru sejalan. Ya, unit-link itu adalah asuransi. Jadi kalau ada orang yang ngomong unit-link itu adalah investasi, itu salah. Ini kesalahan, tak ulang, ini kesalahan. Kesalahan kalau ngomong nilai tunai itu sebagai daya jualnya. Jadi kita menarik orang beli unit-link bukan karena orang itu butuh asuransi, tapi kita ngomong, kamu beli ini, nanti ini uangmu bisa tumbuh tinggi, kamu bisa untung. Plus masih ada asuransi, ini salah besar. Ini menyesatkan, itu maksud saya. Bisa dipahami? Indikatornya untuk evaluasi, 1, kondisi nasabah, anaknya dulu 1, sekarang mungkin 2, mungkin 3. Berarti butuh UP lagi tambahan. Bisa dari sisi uang pertanggungan, kecukupannya, bisa dari sisi nilai tunai. Targetnya berapa, harusnya berapa, cukup nggak masih duitnya, kayak gitu. Ya. Besok kita akan ulang lagi, tapi ini saya mau jelaskan tentang konsep kesalahan masalah supaya teman-teman bisa memahami, betul-betul memahami, membumi pemahamannya, sehingga nanti itu betul-betul bisa yakin dengan sendirinya. Waktu ngomong juga bisa yakin, ya. Oke, sampai sini saya menjelaskannya cukup jelas nggak, teman-teman? Oke, sip, thank you. Kita lanjutkan. Ini adalah strategi anti-stres yang besok kita akan perdalam, yaitu 1 pemahamannya adalah kita harus sadar, harus paham bahwa nilai tunai itu adalah dana cadangan. Jadi nilai tunai itu bukan nilai atau dana investasi, kecuali Anda tentukan sendiri khusus. Ya. Jadi nilai tunai adalah dana cadangan untuk bayar coy, waktu coy lebih tinggi dari premi. Atau waktu nasabahnya cuti. Ya, jelas ya. Jadi nilai tunai adalah dana cadangan. Kecuali Anda men-set sendiri itu sebagai dana investasi. Tetapi kalau jadi satu polis, itu tidak disarankan. Karena itu rumit, itu nanti bisa timbul banyak masalah. Ya. Gimana, Sin? Kamu ngomong apa, Sin? Sebentar, tak lihat deh. Jadi kita sebutnya bukan dividen ya Pak, lebih baik sebagai dari premi diatur sebagai dana. Yes, jadi dana itu memang diinvestasi, tetapi tujuannya bukan investasi, tujuannya membentuk dana cadangan. Ya, jelas ya. Jadi uang selisih itu memang diinvestasikan, dikelola maksudnya, tetapi tujuannya bukan untuk mendapat keuntungan atas dipakai, tetapi tujuannya untuk membentuk dana cadangan yang akan dipakai waktu coy lebih tinggi dari premi atau waktu bapak cuti premi. Itu tujuannya. Kalau tujuannya itu untuk keuntungan, diambil. Nah, boleh pakai yang kayak gitu, tapi tentu saja setelan preminya, cara ngitung preminya, top up-nya itu harus jelas ya. Tapi saran saya kalau yang kayak gitu teman-teman pisahkan. Yang buat investasi taruhlah di PIA saja, jangan ditaruh di PGB. Nanti bingung. Loh Pak, kalau saver kan sama perilakunya dengan PIA. Iya, tetapi kalau digabung jadi satu itu tetap lebih sulit untuk dikelola. Enak disendirikan. Loh Pak, kan biayanya mahal. Podo wae. Biayanya tetap sama 5%. PIA itu cuma ketambahan biaya asuransi sama polis itu murah, paling Rp5.000 sebulan, nggak ngefek ya, tidak terlalu besar ya. Tapi manfaatnya jauh lebih baik, lebih banyak karena dia sendiri. Kalau turun tetap didiemin, nanti naik dia balik lagi. Tapi kalau nyampur jadi satu itu lebih sulit dikelola, apalagi kalau dana asuransinya sudah habis ya atau berkurang dari dana asuransinya. Nanti nyomot dari yang saver itu malah repot ya. Yang kedua, teman-teman, fokuskan unit-link sebagai rencana asuransi untuk melindungi investasi. Jadi unit-link ya udah belinya untuk investasi asuransi aja. Besok saya akan ceritakan konsepnya, nanti modul 4 cerita eksekusinya ya. Jadi teman-teman yang ikut modul 1, 2, 3
saya sarankan Anda ikut modul 4 itu untuk memahami eksekusinya. Ya, ini nggak tahu, saya belum cek, tapi kayaknya banyak banget nanti yang ikut ini ya. Jadi, fokuskan unit link sebagai rencana asuransi yang melindungi rencana investasi untuk mewujudkan rencana keuangan. Ini tujuan utamanya kita berasuransi itu ini. Jadi, tujuan utama asuransi yang nomor 2 ini, teman-teman. Caranya bisa dengan beli produk term, bisa dengan beli produk tradisional non-unit link, bisa beli produk unit link, boleh semua. Ya, tapi ini tujuan utama, ini tujuannya orang beli asuransi. Dan yang ketiga, anti stres yang ketiga adalah berikanlah tema pada setiap polis. Anda lihat di dalam modul 4 itu ada perencanaan dana pendidikan, dana hari tua, dana utang, dan sebagainya. Itu ada tema-temanya. Tema-tema itu nanti efeknya apa? Implikasinya? Implikasinya pada bagaimana polis itu disusun. Implikasinya pada berapa lama membayarnya, berapa besar rupiah yang dibayarkan, apa UP, apa jenis pertahuan yang diambil. Itu implikasinya ke sana. Jadi kalau nggak ada temanya, ya istilahnya gado-gado, ya atau tahu campur yang kemarin, ya enak itu, suka saya. Jadi kalau nggak ada tema, itu kita jadinya sampai panjang banget, kita nggak bisa kontrolnya kepanjangan. Kalau ada tema enak, sampai anak sekolah selesai udah rampung. Ya jelas ya, ini tema. Jadi tema, hitungan, kemudian jadi program. Itu nyambung jadi satu. Jadi orang waktu beli, itu betul-betul yakin, oh ini memang buat ini. Yes, saya mantep. Gitu. Ya. Nah, yang keempat, rekan-rekan, mengevaluasi polis secara berkala ini untuk melihat kecukupan dana. Ya, untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang baru, yang kira-kira perlu untuk lindungi dengan asuransi. Ya. Lalu yang kelima, jangan memberikan angin surga pada calon nasabah, ya kayak judul lagu ya, angin surga ya. Yang tahu ini berarti angkatannya mirip-mirip saya ya. Jadi jangan memberikan angin surga. Angin surga itu angin yang tidak benar-benar angin, cuman manis di depan atau PHP. Contohnya apa tadi? Menganggap unit link sebagai investasi itu salah. Bukan salah lah, jangan itu terlalu tajam ngomongnya. Itu kemungkinan besar bisa kecewa orang karena mungkin tidak akan bisa dipenuhi, ya. Seperti itu. Jadi rekan-rekan, ini adalah strategi anti stres supaya polis itu betul-betul bisa memenuhi kebutuhan nasabah dan kita nggak stres, itu loh. Kita tidak stres kalau yang tadi saya omongkan di depan itu Anda praktekin. Ngomong sama klien, Anda nggak bakal stres. Anda akan enjoy menikmati jual ini. Dan memang unit itu oke banget buat orang yang ngerti, buat orang yang mementingkan, memilih, ya fleksibilitas. Unit link itu pilihan yang tepat. Ya, yang ada itu enaknya ada unit link, ada non unit link Anda punya, itu oke banget. Kita juga punya asuransi yang punya asuransi yang kita juga beli asuransi yang jangka warsa, misalnya beli asuransi kerugian. Itu jangka warsa, setiap tahun polis preminya bisa naik, tergantung situasi. Asuransi kebakaran, asuransi mobil, itu asuransi jangka warsa, short term, tahunan, gitu ya. Oke, sampai sini rekan-rekan, apakah cukup jelas saya menjelaskan? Contoh konkret nomor 2, ya nanti kita lihat ya besok. Nanti contoh konkret betul sampai ngitungnya di modul 4. Besok saya kasih tahu ya. Cukup jelas teman-teman? Jelas banget. Seneng banget. Kalau teman-teman jelas itu seneng banget ya. Oke, saya lanjut. Ini sudah mau selesai, tinggal nanti kita masuk tanya jawab ya. Saya agak percepat. Thank you. Jangan membeli ilustrasi. Prinsipnya ini. Ya, ilustrasi itu membuat ya banyak orang jadi kecewa. Tadi angin surga itu di ilustrasi ini. Ya. Oh, ini nanti gini, nilai preminya murah. Dia biasa ilustrasi itu ya, premi murah atau lebih rendah. Manfaat tinggi. Jangka waktu bayar pendek. Nilai tunai tinggi. Ini ilustrasi semacam ini, ilustrasi yang luar biasa. Dan sangat luar biasa sampai Anda nanti akan kecewa luar biasa juga.
Nggak ada ceritanya kayak gitu, teman-teman. Semua itu bayar, ada biayanya. Nggak mungkin manfaat yang sangat besar, bayarnya lebih murah. Nggak mungkin. Anda harus percaya, industri asuransi itu industri dengan karakteristik persaingan sempurna. Kalau Anda yang belajar ekonomi, ya kan ada persaingan itu persaingan monopoli. Ada persaingan monopsoni. Monopsoni itu bukan Sony ya. Monopsoni itu pembelinya banyak, jadi dia bisa ngatur pasar. Ya, kelihatan ya. Oh, kamu ekonomi ya? Bukan dari ini, dari isi Sanggar Sumba, ya. Ya, Sin. Ya, ada oligopoli beberapa, ya. Jadi rekan-rekan, persaingan sempurna itu artinya banyak pembeli, banyak penjual, dan masing-masing bersaing tahu informasi. Jadi tidak mungkin satu perusahaan itu bisa jual mahal banget, nggak mungkin, nggak laku, teman-teman. Dan nggak mungkin juga perusahaan itu jual sangat murah banget, nggak mungkin. Kenapa? Semua orang tahu bagaimana struktur biaya asuransi. Ya, perusahaan A, B, C tahu struktur biaya. Nggak ada yang sangat pinter sampai dia bisa, ini nggak bisa. Kalau lewat agensi ya kayak gini. Kalau kita lewat agensi, yang lain lewat agensi, dapat hasilnya berbeda, kita nggak akan mau join di perusahaan itu, mungkin akan pindah. Jadi struktur produk itu akan menentukan berapa, dan itu strukturnya jelas. Industri asuransi kita adalah industri dengan karakteristik persaingannya sempurna. Semua terbuka. Gampang kalau mau nyontoh. Kita tinggal cek ini, ilmunya sama, ilmu aktuarianya sama, matematikanya sama. Ya kan, ilmunya semua sama. Semua bisa nyontoh. Lebih sulit kalau kita pengen tahu gimana cara bikin resep KFC. Gimana cara bikin resep ya rumah makan yang ngetop sekali. Katakanlah rumah makan Padang. Ya, pagi sore itu gimana cara bikin rendangnya. Lebih sulit karena apa? Dirahasiakan. Nggak setiap orang bisa tahu. Tapi ini sudah gimana bikin PGB, gimana bikin produknya tempat lain. Itu gampang, tinggal ilustrasinya dihitung bisa. Jelas ya? Jadi nggak mungkin yang kayak gini-gini tuh nggak mungkin. Preminya murah, ini tempat saja preminya murah, covernya lebih tinggi. Itu nggak mungkin, pasti ada sesuatu yang tidak jelas. Kita sebagai profesional advisor yang ngerti, bisa berpikir rasional, kita pasti tahu. Ya, resepnya McD bikin burger kok enak banget, itu rotinya empuk banget gimana? Nggak ada yang tahu, teman-teman. Ya kan? Gimana bikin nasi cakalang yang enak? Nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah yang bikin nasi cakalang tadi. Gimana resep bikin pisang goreng cinta supaya enak banget? Nggak ada yang tahu. Dirahasiakan. Ya, nah, ini contoh supaya teman-teman lapar, ya kan? Jadi rekan-rekan, industri asuransi kita itu industri yang karakteristiknya persaingan sempurna, semua bisa tahu. Nggak mungkin, Anda harus yakin, percaya. Kalau covermu lebih tinggi, manfaatnya macam-macam lebih tinggi, nggak mungkin premimu itu lebih murah. Kalau premimu lebih murah, cek coymu lebih mahal. Kenapa kok bisa? Pasti kamu pakai bunga lebih tinggi. Segitu aja resepnya, gampang. Ya, kalau Anda paham. Nah, harapan saya dengan kelas-kelas modul-modul ini Anda semakin tahu lebih mudah memahami, menjelaskan, ya. Oke, cukup jelas teman-teman. Ini jangan menjual ilustrasi, jangan kasih angin surga, ya. Kalau ada pisang goreng cinta bisa digojekin ke Jogja, aku mau pesan 10 dus ya. Tak bagi-bagiin dengan cinta. Oke, lanjut. Ini beberapa contoh penerapan, ya, penyiapan dana pendidikan, hari tua, dan sebagainya. Ini yang nanti akan saya bahas di modul 4, hitung-hitungan detailnya. Besok kita akan belajar tentang konsep gimana kita bisa mendesain, tapi tentu saja kita akan tidak masuk banyak banget hitung-hitungannya, sampai bikin ilustrasi, tetapi kita hanya akan sampai di konsep, dan setelah itu kita akan masuk ke modul 4. Buat teman-teman yang lanjut, nanti kita akan bahas lebih dalam. Ya. Ini saya mau kasih pengumuman ini, buat teman-teman yang mau mengikuti, segera aja. Ya. Modul 4 ini tentang eksekusi dari apa yang kita sudah bahas. Ada hari Senin tanggal 9, hari pertama tanggal 9 kita akan tentang dana pendidikan sama desain proposal. Hari kedua tanggal 10 kita akan belajar tentang perlindungan penghasilan, biaya hidup, utang, dan desain proposal. Hari ketiga tanggal 11 kita akan belajar tentang perencanaan dana hari tua.